bi ghairi tilawatin karena selainnya sujud tilawah. Wa yusanu ban isanatakin panapa iktimadun atau tangkenan. Napa jak matur? Iktimad. Alangkenan nggih. Ya. Panapa iktimadun alangkenan. Wah, matur tapi tak winjak tak matur. Ala batni kafaihi ing atasah dalemah dua telapak tangan musolli fi qiyamin idalem natik min sujudin dari sujud wa qu'udin ban alengki wa tasi'uha bantini nomor sang arkan panika tumakninatun tumakninah fi kullin idalem saban-saban situm minar ruku'i dari ruku' wa sujudaini ban dua sujud wal julus ban alengki bainahuma idalem antarana sujudaini wal i'tidal bil i'tidal walau kana sanajan badah panapa sujudaini bersih abdi kak kamu nih kan panapa sujudaini mana begitu nih boleh panika fi naflin dalam salat sunnat khilafan halanul ajani lil anwar mareng kitab al anwar wa dhabitu habantinin batasatu maknina panika antas takirroh olehna dadi anteng panapa adhuhu panderapan anggota musolli bihaitu yang fasilu kalaban sekarang dadi tapesa panapa ma perkara intakola saapinda pasal musolli ilaihi maring ma amma atingkal dari perkara amma dari perkara intakola saapinda pasal musolli anhu atingkal dari ma wa asyiru abandini nomor sekolah arkanus sholah panika tasyahud akhirun seakhir wa aqalu bandini paling tinggi tasyahud akhir panika ma perkara rawa sing ratakin huda amma tara Syafi'i Imam Syafi'i wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi roban at-tahiyatu lillah ila akhir maring akhirat at-tahiyat tatimatuh dining samparan at-tahiyat panika salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yusanu ban isanadakin likulli ziyadatin maring saben-saben tambahan likulin maring saben-saben situng panapah ziyadatul mubarakati nambah lafad al mubarakat as-shalawatut thayyibat wa asyhadu ban nambahin lafad asyhadu as-sani nomor 2 wa ta'rifus salamih ban sunnat amak salam fil maudhi'aini dalam dua kendengan lal basmalatuh tak isonatakin panapah basmalah qablahu dalam sebelum tasyahud wala yajuz ban takin panapah ibdalul lafdin akan ta'en lafad min hadzal aqalli dari kak dintokan itu perkara sepaling titik walau bimuradifihi senajan panikah kalaban lafaz saya nungkelin makna dak hadzal aqal kan nabi akati nanti wa ban salana an nabi wa yakfi ban cokok panapa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh lafaz anna muhammadan abduhu wa rasuluh la wa anna muhammadan rasuluh tak cokok panapa lafaz wa anna muhammadan rasuluh wa ini bukan wajib panapa ayyura'i olehna aja gapasal musalli huna idil ka'nin tasyahud at-tasydidati dak pamberapan tasydid wa adama ibdali harfi dan tahadang akan tensitung huruf di akhara kalaban selain wal muwalatah ban terus-terusan lat tartibah tak wajib panapa lat tartibah tak wajib panapa tartib illam yukhalli lamun tak nyacatakin panapa ada mutartib bil makna kalaban makna walau adhar maka lamun nampaakin pasal musalli annun ada nun al-mudghamatah sa'idomakin fil lam idlam lam fi alla ilaha illallah idlam lafaz alla ilaha illallah abtala maka ngabatal panapa idhar litarkihi karena atingkal musalli syiddatan dak situng tasdid minhu dari alla ilaha illallah kama law taraka akati lamun atingkal pasal musalli idgham madali dak idomakin lafaz huruf dal idgham madali muhammadin dak idgham huruf dal lafaz muhammad fi ra'i rasulillah di dalam rong lafaz rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam ini kita sudah para musyafirin maaf itu saya hal meski terkait dengan murad atau terkait dengan lafziyah atau muradiyah nikah miring bisa tanya mungkin jawab bersama-sama. Nah konfirmasi selain saya ini kan muradiyah saus atau lafziyah saus sebelum nilai dari pembahasan lain walaupun mungkin berkaitan dengan saya mau selesai dulu. Allahu ifirli salasan itu sedangkan dalam cetakan lain atau sebagian nusa itu wa yukarriru ifirli salasan. Jadi dalam rufi ifirli ila akhirih tarjimuhu warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini
Lagi tiba itu sebetulnya rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Qala fil Adhkar isnaduhu hasan. Lagi tiba. Wa yukarriru diulang ya ifirli salasan. Ifirlinya saja. Rabbi firli warhamni. Nah, sementara di Fathul Mu'in wa yukrahu. Wa yukrahu. Terus sampean Pak Ustaz Mu'in yukrahu. Wa yukrahu. Punya saya yukarriru. Di kuna yuk roh kena ketika kan. Ketika Ketika ngaji ketika. Nah ini saya pertanyakan biar lebih yakin dan yatma'innu qalbi yang di sebenarnya asawabnya itu yukrohu apa yukarriru. Kalau memang yukrohu dimakruhkan 3 kali berarti sudah benar, kita bacanya kan memang tidak diulang tiap sholat kan. Rabbi firli warhamni, kita Rabbi firli kan cuma 1 kali, tidak pernah diulang. Jadi prakteknya sudah benar, dimakruhkan kalau diulang begitu. Kalau seandainya ini yang sawab adalah yukarriru, berarti mulai nanti kita ulang 3 kali Rabbi firlinya ini. Dan kalau memang sawabnya adalah yukarriru 3 kali, itu adakah landasannya? Itu pertanyaannya. Kalau tadi yang rawahu Tirmidzi dan sebagainya itu kan Rabbi firli warhamni itu secara normal. Alasan yukarrirunya ini apakah ada dasarnya juga? Begitu. Intinya pertanyaannya seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Karena ini berkaitan dengan percetakan juga, tapi kita bisa nanti mengidentifikasi dengan beberapa takbir yang ada terkait dengan lafaz tadi yang sudah dibaca oleh Qori, yang bacaan ketika duduk iftirash ya. Rabbi firli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini. Di belakang itu, kalau itu sudah ada iktibanya, sudah ada jelas, sudah ada hadisnya juga. Nah, kemudian di sini musannif menambahkan di belakangnya wa yukrahu infirli talatan. Di antara sebagian kitab ada yang tertulis wa yukrahu. Di kitab yang lain, cetakan yang lain, kitab yang sama, cetakan yang lain, wa yukarriru infirli talatan. Ini jelas ketika beda 1 huruf, maka pengertiannya akan beda juga. Maka kami persilakan kepada semua musawirin, mungkin ada takbir yang mendukung wa yukarriru ataukah mendukung yukrahu. Apakah memang makruh itu diulang 3 kali, ataukah memang mungkin dianjurkan untuk dibaca 3 kali. Yukarriru salatan ataukah yukrahu salatan. Ini kalau punya saya yukarriru juga. Bagus, lokal itu. Oh, Khairul Abidin. Lokal tapi yukarriru. Ini yukarriru. Ini saya yukarriru. Yukrohu. Jereng manabi pada saat mungkin Nika ketika mengadu cetakan ki referensi terkuat Nika sudah lupa saya ini Biasanya Darul Minhaj yang paling. Gak ada Fathul Mu'in Darul Minhaj sejauh saya sebagai batul kitab. Kalau ini sudah cetakan Muqtas sebenarnya Darul Fai'a. Malah di Samilah. Monggo yang lain kalau boleh referensinya hingga nanti ini apakah memang yukarriru atau yukrahu. Kalau sudah ada, mungkin ada murad sarhnya di anak juga yang lebih besar mungkin. Di anaknya di mana? Di Samila. Berarti itu ngambil filenya. Kan yang di Samila itu kan filenya dari yang dicetak. Tapi kalau dilihat dari redaksi dan pemahamannya itu kayaknya yukrohu, Pak. Karena ini kan termasuk yang qosir, bukan yang panjang. Sehingga kalau nanti diulang-ulang itu akan memakan waktu. Di atas beliau kan kisah hanya fauqa dzikrihi al-masyu fi. Seperti biasa itu Rabbil Fili yang masuk seperti itu. Harusnya secara redaksi dan logika seperti itu. Jadi menurut Ustaz Sahrul itu yukrohu lebih tepat. Iya. Selama kita belum menemukan referensi yang menguatkan yukarriru. Alasannya karena rukun qosir tidak boleh lama-lama. Itu paling selamat itu, Gus. Kalau mau lanjut saya mau bertanya yang kedua, Pak. Kita tuntas. Monggo yang lain ada yang ini ada yang menguatkan bacanya yaitu sebenarnya itu yukrahu. Alasannya karena ini merupakan rukun qosir, tidak boleh panjang-panjang, sehingga kalau sampai diulang 3 kali nanti berakibat memanjangkan bacaan di tempat yang harusnya pendek. Relevan. Secara logikanya seperti itu. Untuk takbir masih belum ada. Cuman yang di sini memang ini jawaban pertama menguatkan yukrahu ini karena ini keterangan di pertemuannya ini itu rukun qosir, sehingga tidak perlu panjang-panjang, dan hadis yang disebutkan di dalam itu juga ibaratnya itu hanya 1 kali. Cuman di kariru di belakang jawaban yang kedua ini ada yang menyebutkan memang ada hadisnya,
diulang yukariru talatan, Robi Firli talatan. Itu sudah ada naskah hadisnya juga. Banyak yang mengulang dua ini. Suratuliyun. Oke. Sebenarnya sama dari panjangan. Karena Rasulullah SAW yang dulu kailah ini Robi Firli. Di belakangnya tidak ada yukariru lagi. Kalau di punya tetrok tadi ada lanjutannya yukariru talatan. Itu yang mukarroran Selasan Ibnu Majah. Kalau di menurut saya yang ada yukadirunya kan memang bersumber dari satu torik, satu sahabat itu Ikhwan, versi Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Tidak menyebut Ibnu Majah. Yang punya ucapan ini lengkap. Di hadisin atwal, hadisnya lebih panjang memang begitu. Di hadisin atwal min hadis Ibnu Majah lebih panjang menyebutkan Robi Firli mukarroran. Berarti lebih kuat. Yang yukariru. Yukariru Selasan. Baiklah, karena sudah ada takbir, mungkin ada takbir untuk saya kok. Sampaikan Robi Firli talatan. Ini memang sudah betul dan sudah jelas. Tadi sudah ada dalil yang menyebutkan bahwa Robi Firli itu dari hadis yang ada, Nabi juga pernah yukariru talatan. Boleh dibaca satu kali dan boleh dibaca sebanyak 3 kali untuk Robi Firli atau Firli. Mungkin untuk jawaban yang pertama sudah taslim ya, sudah jelas ya. Kira-kira dari Makin Pak, ini yang di Iana, yang di Mu'in apa harus dirubah apa bagaimana? Lala sawab. Lala sawab. Lala sawab yukariru bukan yukrohu. Karena kalau langsung yukrohu kayaknya terlalu ekstrim lagi. Sementara kan masih belum ada alasan yang kuat untuk mengatakan langsung makruh itu. Seharusnya di alasannya dikarenakan rukun Basir. itu seharusnya membatalkan. Iya, bukan Mau iya. Karena bertanya di tumak ninah wadobituha gimana kalau pertanyaan wadobituha kisah Pak sampai mari Pak. Oke. Ayat tak. wa dhabituha an tastaqiru a'dahu bihaitsu yufasilu man taqala ilaihi amman taqala anhu itu ya. Iya. Itu mohon penjelasannya yang seluas-luasnya. Pasal nyara ini. Mohon dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Untuk pertama kali kami berikan kepada Polri, nanti bisa dilanjut oleh musawirin yang lain. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala shawab, pengertiannya adalah di sini kan dikatakan wadhabiruha, batasan dari tumakninah itu adalah antastakiru a'dha'uhu, yakni anggota badan yang musolli anteng, mentak. Bihaitsu, gambaran antengnya itu bagaimana? Bihaitsu yang fasilu, diamnya itu bagaimana? Bihaitsu yang fasilu ma intaqala ilaihi amma intaqala anhu. Sebenarnya diamnya tersebut bisa memisah antara ma intaqala ilaihi, apa yang dituju, amma intaqala anhu, dari apa yang ditinggalkan. Kalau posisinya adalah iktidal, berarti ma intaqala ilaihinya itu adalah turun untuk sujud. Sedangkan amma intaqala anhu itu adalah bangkit dari rukuk. Demikian. Ta'ala shawab. Terima kasih. Jawaban yang pertama, dobitnya dari tumakninah ini intinya adalah ketika dia diamnya seorang tadi dianggap bisa memisah antara pekerjaan yang pertama kemudian menuju pekerjaan yang kedua. Jadi misalkan ruku, ketika dia iktidal itu tumakninah. Jadi tumakninah ini akan memisah nanti antara ruku dengan mau lanjut ke sujud. Nah, bisanya itu disebut dengan tumakninah. Untuk sementara jawabannya seperti itu. Jadi mencoba orang kita menandakan bahwa dia mengerjakan sesuatu sebelumnya, kemudian diselingi dengan tumakninah, setelah itu dia akan mengerjakan sesuatu yang lain. Itu pengertian menurut Polri yang pertama. Monggo yang lain mungkin ada. Ini itu melibatkan 3 rukun ya. Kalau yang tadi disebutkan oleh Ustaz Nasim itu melibatkan 3 rukun. Jadi ruku, i'tidal, mau sujud. Gitu. Jadi dalam i'tidal harus tumakninah sekiranya gerakan mau sujud itu terpisah dari gerakan bangkit dari ruku. Nah itu apakah memang betul demikian melibatkan 3 rukun? Kalau kami memahami itu 2 rukun saja. Gitu. Artinya 2 rukun ini antara ruku dan i'tidal tidak sampai menyinggung sujud. Baru ketika misalkan antara i'tidal dengan sujud. Nah, gitu. Jadi kalau ruku tumakninah
Berarti dalam rukuknya harus ada tumak nina sekiranya pisah dengan berdiri. aman takola, iya dengan berdiri. Kan kita kola anhunya berdiri. Setelah baca surat kita rukuk. Jadi kalau antara dua rukun ya berdiri dengan rukuk saja. Gitu. Jadi dalam rukuknya harus diam. Sekiranya ini terpisah dari berdiri. Kan orang tidak bisa, Bos. Diam itu gimana, Gus? Bukan dengan itidal. Ah itu berarti sama, antum berarti sama dengan Ustaz Hasin tadi melibatkan 3 rukun. Ya, tuh. Sebenarnya tidak harus melibatkan 3 rukun juga sebenarnya sih. Cuman masalah pemisah ini kira kalau sekarang contohkan itidal. Itidal tumaina dalam itidal ya. Jadi yang dikategorikan tumaina itu sekiranya dia diamnya itu memisah antara rukuknya dia dengan itidalnya. Yang pernah berdiri sebentar, berarti kan lemah reks rukuk. Bangunnya dari rukuk itu. Masih belum mulai ke rukun yang ketiga. Dua atau gini. Berarti kan dalam 2 rukun saja kan bahasannya. Iya. Antara rukuk dan itidal. Iya. Jadi berdiamnya ketika dia berdiri di itidal itu dengan diam dia sudah memisahkan antara rukuknya dia dengan itidalnya. Kalau seandainya dia tidak diam dalam itidal, sholatnya yang balapan itu. Jadi dia Berarti lu rukuk, tuh ini Gus. itidalnya tidak lama. Itidalnya tidak lama. Kalau dalam sholat sunnah, tidak apa-apa lin anwar itu khilafan. Itu yang mungkin yang dipakai oleh imam-imam tarawih itu. Enggak maksud kata terpisah itu, maksudnya lil fasli apa yang fasilu. Meskipun cepat ya yang fasilu kalau bahasanya 3 rukun. 3 rukun. Kan berdiri lah infisal antara rukuk dengan sujudnya. Mencapai 3 rukun. Kalau sampai 3 rukun, dengan secara otomatis ketika dia berdiri walaupun tidak tumaknina, itu sudah infisal antara rukuk dengan sujudnya kalau 3 rukun. Berarti kata-kata tumakninanya kayaknya kan tidak ada pengaruh, tidak ada apa ya, tidak ada istiqor di situ. 3 rukun macam bunda. Terima kasih. Jawaban yang kedua sepertinya sama seperti tadi. Boleh, amin dong gitu itu. Ya fatihahnya bisa, terus kalau imamnya tumakninanya bagus itu. Artinya menjaga ketumakninanya. Makmumnya karena tidak bersamaan, ada yang samburat dan tidak ada samburat. Jadi makmumnya tangenten makmumnya gelombang. Kalau imamnya itu jelas tumakninanya kokoh begitu. Tapi kalau melihat di sini kan itu ketika sudah berubah atau tidak seperti yang di awal sudah tumaknina. Ya maksudnya tumakninanya imam di sholat tarawih 40 menit itu sudah sah begitu. Pembahasan ke imam toh ya. Yang Imam. bukan makmumnya. Kalau makmumnya itu Karena boleh jadi makmum. makmumnya kita tidak bisa fokus hanya anak benar. Iya. Tentenan. Tapi kalau imamnya menjaga tumaknina itu. Kalau ada di sini imam seperti itu perlu dikontrak 10 bulan penuh. Memperbanyak jemaah. Iya. Baiklah, itu diantara jawaban yang dari musawirin yang lain atau dari Kori. Gimana untuk sa'i lepas sudah taslim? Belum, Tor. Itu batasannya seperti apa? Apa memang semuanya harus diam? Semua anggota badan harus diam? Ataukah selama dia mencapai rukun yang sempurna sudah termasuk tumakninah? Monggo silakan ada penjelasan yang lain terkait dengan tumakninah ini. Tidak harus nggak robot dulu. Nah, tidak begitu. Tidak harus nggak robot. Jadi dalam berdiri baca surat selesai bilang kita nas kita rukuk. Nah, ketika nyampe ke posisi rukuk ternyata tangan kiri bergerak atau tangan kanan bergerak tidak diam kayak robot beneran itu tidak apa-apa. Yang penting geraknya bukan 3 kali. 3 kali batal, Gus. Seperti apa tumakninanya khutbah itu, khutbah kan dulusnya kan juga tumaknina bahkan lebih dari tumakninanya sholat. Tapi terkadang khotib itu tidak diam mematung begini kan dalam duduknya itu. Jadi khotib duduk, kadang bergerak buka-buka lembarannya itu. Karena kalau karena semua saya mematung saja begini, Malaysia begitu. Karena bos-bos, sebenarnya cukup dengan tadi dia duduk dengan syarat tidak bergerak, gerakannya membatalkan sholat. Untuk jawaban yang pertama, istiqorohnya ini batasannya bukan harus seperti patung atau seperti robot yang dia tidak bergerak sama sekali. Selama dalam tumakninah itu dia sudah diam dan tidak bergerak, gerakan yang membatalkan sholat, maka itu sudah dianggap sudah memenuhi kriteria tumakninah. Jadi istiqorohnya itu, istiqorohnya itu cukup dengan diam, yang penting tidak ada gerakan sampai 3 kali yang membatalkan sholat itu sudah masuk tumakninah.
Itu jawaban yang pertama terkait dengan istiqorohnya tumakninah. Mungkin ada jawaban yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Sangat beda ini ya. Maka tentunya nanti harus Apresiasi. Lebih gampang, lebih marah. Ini titik perbedaannya, cuman pada dasarnya kan kalau di timur itu tidak ada gerakan yang bisa membatalkan sholat. Kalau saya mati itu antas kapor ya. Itu batasannya tidak ada gerakan yang masih gerakan rukun sebelumnya. Artinya tidak ada gerakan yang menunjukkan terburu-buru untuk berpindah pada rukun setelahnya. Yaitu ada jeda sebentar saja. Jadi tidak ada sisa gerakan dari rukun sebelumnya seperti intipol-intipolnya itu, dan tidak ada gerakan untuk melakukan rukun setelahnya. Sehingga di sana itu bebas dari kata harokah, tenangnya itu. Jadi memang sempurna seperti itu, ditenangkan sejenak lalu kita. Artinya kalau masih sisa-sisa gerakan, contohnya ya pelan saja, pelan tapi nggak nyampe diam, sehingga dia setelah selesai subhana rabbiyal azimnya umpama ruku ya, dia itu masih posisi gerak turunnya itu karena pembacaan rukunya sudah selesai sehingga dia tidak tenangkan sehingga bangun itu tidak cukup. Jadi pemisahnya tidak sibuk dengan harokah sebelumnya dan harokah setelahnya. Berarti kalau menurut ini, ya kan Cak Maduna baca subhanallah bil azim atau sampai ke bawah. Tidak jadi di pertengahan sama cek ada di dengan gerakan ke depan ini. Ya ke depan. Subhanallah bil azim ya bianti. Sampai langsung dia tuh. Karena selesai doanya banget sudah itu tidak cukup. Lo mikirin masalah tumanina. Iya. Penting baca lemari. Iya. Mau ke depan baca ada. Betul. Kamu kita Ada anunya, tampilnya Ustaz. Nah itu di dalamnya kan jelas itu. Bihaisu taskunu min hawatil hudi. Cukup saja. Kalau yang Jadi saya Itu. Ini tambahan jawaban kedua. Dari dulu saya Dari baca. isi jawabannya sebenarnya tumanina itu seseorang tersebut harus benar-benar sempurna melakukan rukun sholatnya. Setelah itu baru dia dianggap tumanina. Artinya ketika dia belum sempurna melakukan rukun sholat yang ada, selama itu dia belum dianggap tumanina. Atau dia sampai tidak sempurna, artinya sebelumnya belum selesai langsung berdiri, ini dianggap tumanina. Dia tidak dianggap tumanina. Benar, sebenarnya hampir sama dengan yang pertama. Cuman kalau tadi yang pertama itu kayaknya sudah dianggap sempurna, rukun itu sudah dilaksanakan sempurna, misalkan rukun sudah sempurna, kemudian dia tidak bergerak sampai melebihi batas 3 kali yang mengerjakan sholat, itu sudah dianggap tumanina. Kalau yang kedua ini, dobitnya itu dia harus sempurna dulu rukunnya, baru setelah itu dia harus diam. Gini tak, orang yang semua kayak tengah rukun ini gerak, ini kira. Jadi minatim nanti wanas. Ketika sudah ngendat begini, tak, ini kan sudah akolir ruku sebenarnya. Tapi dia kan di ini pakai kayak ini kan sudah ini. iya. Pandai pakai begini pas langsung berdiri. Kan kira kan nih. Alhamdulillah cukup. Berarti kalau sampean menghitungnya bukan imamnya tapi akolunya, itu sudah dihitung tumanina kan? Seandainya lo kayak tengah waktu tadi sudah cukup. Nah, begini. Seandainya lo kayak tengah. Kati robot nih ya. Iya, itu yang di Blitar itu begitu, tetap begitu. Begitu. Tapi kalau orang semua kayak tengah, ini begini. Ini mah cepat. Begini, baru ini si loro ini begini, begitu. Nikmat ke tengah. Dia bicara tengah. Semuanya tengah itu. Jadi seandainya itu orang yang loket tengah sudah selesai, tapi karena dia pelan begini, ketika nyampe bun bebe langsung berdiri tidak diam sampai subhanallah. Sebentar saja. Artinya sampean setuju tidak dengan pendapat yang kedua ini? Kalau ada takbirnya sore, ya mungkin saya berhubung takbirnya pandai. Monggo yang lain, mulai beda dengan Bang Kolek. Selanjutnya. Orang-orang menengah Tapi jadi kita selanjutkan nanti. sebenarnya andaikan nang akun ruku dia nang ruku itu kan sah. Masalahnya ketika Bapak batasan akun ruku bisa saja. Kita bayar penyamaan. Pas. Itu loh saya. Jadi kalau mau akol ya akol saja diam. Jadi kita nggak bebek. Kalau mau akol diam di akolnya. Gitu. Karena esensinya yang penting ini kan yang diharapkan itu infisal atau tidak. Tapi ini ada. Nang raudham wa tajibu at-tuma'ninatu fi ruku. Wa aqalluha yasbiru hatta tastakira a'dha'uhu fi hay'atir ruku. Fi hay'atir ruku. Wa yanfasilu hawiyuhu
an irtifaihi falau jawaza hadda aqalli ruku'. Lebih nih. Kalau langsung katakan guys. Fazada fil hawi sumartafa. Wal harakatu mutasitatu. Dan menengah lam tahsul at-tuma'ninah. Itu sore. Ya. Ini cocok dengan yang disampaikan tadi. Ya. Jadi bahasanya Pas dulu. kan kalau ini sebenarnya tinggal bahasa Madura lah. Ya. Ibaratnya kayak gitu. Memang bahasa saya itu adopsi. Jadi batasan tumak ninah itu, Yang lomba itu, lo menang lomba itu. Humi dia menang itu. batasan istiqorohnya tumak ninah itu yang penting dia diam, tidak menghitung atau diruku atau imamnya ruku. Yang penting ketika dia akolu ya harus ada diamnya. Ya kalau Akolunya harus ada diamnya. Kalau dia masih bergerak sampai dia tadi bacaannya selesai tapi tidak diam sama sekali, itu terus ke bawah, masih menikmati katanya sampai tadi langsung ke atas, maka itu hukumnya batal. Tidak ada tumak ninahnya. Jadi akol dari batas tumak ninah itu yang penting dia diam, walaupun dia di batas ambang atau ruku atau ruku sama juga. Cuman ada tambahan jadi tadi, maksud diamnya tadi tidak harus apa tuh tidak harus berlebih 3 kali, tidak harus mematung. tidak harus mematung. Dan Ini- ini lakan batal. Bahasanya kok kayaknya lam yesul. Batas benih-benih batas. Nah, iya. Berarti Makanya tidak. cuma ini nah. Tidak bertemanina. Otomatis kan harus ada. Iya. Kalau udah batal kan bisa diulang. Kalau batal ya nggak bisa. Ya bukan batal, cuma Tidak batal berarti. jadi berapa dosa? Cuman tumak ninahnya tidak dianggap. Sebenarnya sholat kalau sudah kadung begitu rukuknya tidak temanina terus berdiri karena tidak benar rukuk lagi begitu ya. Kalau memang tidak batal. Iya. Iya benar. Ini kan harus kembali. Ayo udah. Kecuali dia meneruskan sampai Rukuk boleh. Iya. 1 rakaat lagi, baru Ya, nanti. tadi kata sampai itu kan tumaninanya tidak sah. Iya. Saat tumaninanya wis kadung berdiri. Ini batal apa kembali ke rukuk lagi saja? Kembali ke ruku. Kembali ke rukuk. Sholatnya diteruskan. Iya. Ada tadinya itu begitu. Ada Gus, itu Gus. Di belakang ada Gus. Pertanyaan selanjutnya mungkin Marina. Mungkin saya berapa saya? Belum Pak. Itu yang masih saya kurang serak. Itu kan diam kan? Enggak, maksudnya kalau yang di ibarat Pak Ojan dan Staroub itu saya wajar kalau sudah memahami apa itu tumak ninah itu secara otomatis harusnya tidak sah walaupun tanpa takbir. Tapi yang menjadi permasalahan di sini diam itu seperti apa maksud saya? Kalau diam hanya masih bergerak 1-2 kali itu kan belum ada ibaratnya. Harusnya kalau dilihat dari ini instrumen diam itu memang semua ado itu diam. Sehingga bisa dikatakan diam seperti itu. Berarti ini benturannya ke ujung yang pertama. Sampai ini Gus, sampai nyari takbir mungkin. Jadi saya setuju ke sampean. Untuk yang kedua sudah sepakat kan? Nyari takbir yang sukunya jawareh gitu loh. Berarti ini yang dipermasalahkan kalau diam tadi walaupun tidak membatalkan itu masih muskil sampean gitu ya sebelum ada takbirnya. Nggak ada Kalau yang takbirnya. jawaban kedua ketika dia itu sudah ada di kalau rukun atau rukun dan sebagainya dia sudah diam walaupun sebentar sudah masuk tumak ninah. Iya. Nah, mungkin sampean dikatakan apa untuk jawaban yang pertama nanti batasan diam itu apakah seperti robot atau apakah tidak harus seperti itu ya. Jadi misalkan begini ya, dalam rukuk perlunya 3 detik kantana. Subhanallah karena 3 detik. Jadi ketika sudah dari turun ini ini kan sudah rukuk. Jadi dia dalam sambil baca subhanallah itu bergerak 2 kali. Makanya Gus. Apanya saja? Kalau mau ikut yang takbir tadi itu dalam kadar subhanallah tidak boleh bergerak sama sekali. Dalam kadar subhanallah minimal tumanina kan ambillah kadar subhanallah. Dalam kadar subhanallah tidak boleh bergerak sama sekali. Nah, kalau paman saya tidak begitu. Bukan begitu juga. Itu yang dikatakan diam. Ayo lu. Memang begitu juga. Nanti saya luruskan. Ketika ini berdiri terus rukuk, ini dalam kadar baca sub, seukuran sub, dia kok bergerak, apanya begitu, itu tidak apa-apa gitu. Tidak harus dalam kadar sepanjang subhanallah itu mematung. Jadi kadar sub ini sudah memulai tumanina kan. Jadi kadar S masuk di sub dia sudah masuk menjalankan tumanina. Dalam itu dia akulik, itu tidak apa-apa. Terpisah dari yang muntakol an ke muntakol ilah kan begitu. Jadi terpisah itu dengan kadar subhanallah. Dalam kadar subhanallah tidak harus diam mematung. Full ya. Full dalam subhanallah tidak harus mematung. Boleh bergerak 2 kali. Nah itu yang diminta takbirnya teman. Enggak, maksudnya yang penting sudah ada diam mematung di situ ya. Sudah ada diamnya sedikit meskipun tidak sampai subhanallah. Tapi semua ado.
semua atau Oh ya sepakat kalau itu. Oh, cuman cuman kenapa kok kalau sampai telur? nah, dalam supnya itu, dalam sup itu harus diam semua. Kalau dalam terusannya hanan lo gitu, dalam hanan lo bergerak apa itu? Dalam sup dia diam, dalam hanan lo bergerak, tapi jangan berdiri dulu sampai selesai hanan lo itu. Dihitung supnya itu harus baca apa kira-kira? Ini kan ukuran saja, ukuran. Jadi tidak harus mematung dalam tumanina intinya begitu. Artinya menurut Sabyan itu tumak nina itu bukan hanya 1 detik, tapi beberapa detik. Dalam beberapa detik itu pun tidak harus semuanya harus diam semua. Tapi sepakat dengan yang tadi juga seperti itu. Itu tidak ada jawaban seperti itu yang ditanyakan. Kan harus diam juga katanya. Artinya dalam tumak ninah itu yang dalam kriteria tumak ninah, ketika misalkan subhanallah, subhanallah, dalam bacaan subhanallah itu tidak apa mulai dari awal subhanallah itu harus diam semua. Yang penting sudah diam walaupun 1 detik 2 detik sudah cukup. Subhanallah itu sudah cukup berarti. Itu kok ada gimana itu cara memahami? Begini. Biar tidak Berapa detik kalau subhanallah 1 detik. 1 detik. Subhanallah sudah. Berarti ini sepersekon ini sampai. Monggo dipersilakan jawaban yang lain, mungkin ada yang menguatkan. Begini Pak, harus saya itu sebenarnya yang harus bicara. Pernah yang lain. Kalau saya itu kan tidak se ekstrim itu ya, tidak bebas dari anu. Yang penting bebasnya sukun di situ, bebas dari harokatul hawi dan harokatul rafi. Jadi tidak ada gerakan turun di situ, bebas dari gerakan turun ketika sukun itu ya. Ketika tumak hanya ruku, tidak ada gerakan turun dan tidak ada gerakan mau naik. Artinya walaupun misalkan tangannya bergerak, Sub nggak apa-apa itu. dan misalkan tangannya bergerak ada apa-apa? Oh, tangannya nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Berarti batasannya, ya ketika saya misalkan ruku ada itu, batasannya yang penting antara rukun pertama dan kedua itu sudah terpisah. Ya, masalah gerakan yang lain, Gerakan turunnya itu ya. ya intinya dia tidak tambah turun atau tidak langsung naik, langsung diam dulu, baru ketika itu dia naik. Seperti itu ya. Sama berarti. Pakai tangannya dulu ya. Oke, dulu dia tangan. Berarti Yang saya penting tetap nyari berot karena sudah ada pendukung begitu. Sail Pak Kun lo setuju aja. Biasanya kan mentak itu ya. Kan biasa ada orang. Sami Allah liman hamid tadi. Nah, iya itu. rumusnya apa? 2 kali saja atau apa? Iya. Lebih dulu deh. Batal. Karena harapannya bukan cuma tuan inanya. Yang dilihat dari tak jadi tak beri bawa das. Kan sudah didukung, sudah ada didukung. Kan yang spesifik subhanallah ini. Itu kira apa dulu? Bila sampai akan jawabannya itu dia boleh bergerak, artinya walaupun tumak ini, tapi tidak menerangkan antara naik dan turunnya. Artinya ini kan contohnya cuma sujud apa di ruku. Ketika tidak mungkin sama mungkin seperti itu. Cuman tadi tidak dijelaskan gerakannya itu bebas, artinya bukan gerakan naik atau turun tadi yang dijelaskan. Kalau yang dicontohkan seperti Gusmo itu cepat bisa berarti Pak. Yang penting sudah merobot lo sepersekan Iya. sudah sah berarti kalau seperti itu. Tidak, setelah dia sub itu kan harus diteruskan sampai kadar hanan loh tadi kan. Tidak berdiri kecuali setelah loh berdiri. Lah, yang menjadi dobit itu sebenarnya diam apa biqadri subhanallah. Kalau ada memang keterangannya silakan dicari itu. Kalau di sini keterangannya istiqorohnya saja. Boleh saya tambah. Kalau di sini diamnya saja bukan subhanallah. Ini kan bahasa istiqoroh itu yang bisa membatalkan, yang bisa berubah dari bahasa istiqoroh. Dari bahasa istiqoroh itu adalah al-muntaqal ilaihnya. Ketika sudah al-muntaqal ilaih, itu maka membatalkan dari tumanina. Ketika dia itu bergerak selain dari al-muntaqal anhu dan al-muntaqal ilaih, maka itu bisa dikatakan tumanina. Jelas bebas apa saja yang bergerak. Cuman pergerakannya tidak ada al-muntaqal anhu atau al-muntaqal ilaih. Ketika ada salah satu dari keduanya, maka bisa membatalkan tumanina meskipun tidak sampai 2 harokat. Meskipun tidak sampai 2 gerakan. Kalau gerakan itu untuk mentakol ilah dan mentakol anhu. Iya. Cuma Jadi kalau yang selain itu, selain mentakol ilah dan mentakol anhu, gerakan itu maka tidak ada masalah. Selama gerakan itu tidak lebih dari 3 gerakan. Ya. Ketika lebih dari 3 gerakan bukan cuma tumaninanya nanti yang berubah atau yang batas. Ya. Baiklah, itu sedikit tambahan. Berarti batasan gerakan tadi itu terfokus pada muntakol ilaih dan muntakol anhunya. Dia maksud gerakan tidak bergerak selama dia tidak bergerak ke muntakol ilaih atau muntakol anhu. Selama dia tidak bergerak seperti itu, walaupun dia bergerak dari sesuatu yang lain, asalkan tidak lebih dari 3 kali gerakan, maka tetap dianggap sebagai tumanina. Untuk batasannya subhanallah sebagainya, dari Habib lain sudah ya. Baik. Tinggal dilengkapi Monggo, baronnya. silakan. Kalau ada tambahan saya ini Kak Habib sudah ngirim pas diuruskan pas PTH ini Pak. Ngirim. Ini Gus Rohim ya. Asli Separa. Beliau asli Separa, juga bagian daripada LBM PCNU, bahkan di PW kayaknya sudah masuk ini. Jadi mumpung
berindik makin paling unik. Itu maknanya ini kan untuk memisah di antara rukun-rukun kan ini kan. Karena menabi pemahaman dan boleh. Itu maknanya ini kan fungsinya untuk memisah di antara rukun-rukun sholat. Karena itu maknanya bisa ada wagi satu apa garisan satu rukun bersih ada wagi termasuk 4 kan ini. Antara rukun sujud juga itu adalah harus ada tumanina. Like sekitar tumanina kita bilang mulai mau stage cuma paling vital tadi untuk suku nunda harokatain diam di antara dua harkat apa? Harkatil qiyam wa harkatil ruku. Untuk memisah antara qiyam di ruku ini kan untuk bertumanina. Itu di subhanallah. Sampun di napa kadisa sampai lagi sedikit lagi sareng Gus Mujalli tadi untuk qiyam pun terus. Napa kadisa diam nih kan. Cuma seperti berarti sepenting tidak bergerak sekiranya mau betang. Gerakan sebisa mau betang ini kan minimal 3 kali berturut-turut kan dari kan. Ini sebelum diibarati belakan laras ya. Kenapa? Sering kita khusus dan gulat ningali khusus sepo-sepo kan itu ketika sholat walaupun dia diam tapi ada sebagian anggota tubuhnya bergerak seperti alikul di aruka kan dari kan. Dan ini kan kenapa pengobatan apa dan kenapa kocak cuma ini apa bukan kan dari kan untuk ditahkikan lagi sehingga menurut pemahaman dan kulit tumanina yaitu dia sukun cuma gula kepikiran ini kan kenapa ditilah antara sakana dengan sakata apa ditilah boleh kilo oning ya perbedaan antara sakana dan sakata tadi kan kenapa sakana dikasih kotu kan hasil akdo nikah bihai sakana akdo bukan ini kan akdo nikah meliputi napa harus napa seluruh tubuhnya kotu sakana atau jika maksud akdo tadi itu anggota-anggota kita seperti bertelok sampai berpaling dari kiblat atau gerakan seperti pemahaman penjelasan strategi buruk seperti lo boleh sampai berjalan ya ini boleh saya tertarik kenapa lajar berdiri nama bukan diam sakana seperti lo boleh saya mau betah ini boleh saya tertarik kenapa berdiri nama bukan itu mulai praktek lagi cek nyata ya kita setelah tadi aluku itu kadang kali boleh tanang kadang dari kadang nanti kenapa laras nama bukan artinya berdiri nama bukan akto bahasa akto ini kan cukup buat sepenting sebenarnya walaupun tangan kali kulit sampai kalau kali ini kan sebelum ditahkikan lagi jadi restoran boleh sering panjenengan sedih boleh langsung juga panjenengan dan boleh itu juga nyari kita lagi mungkin panjenengan semakin amin berhada di annahu bimadu dan ini kan la yusal marokal terus mencoba boleh sepaham dengan kita bersila itu itu lo sampai betul tapi perlu diulangi boleh kamu bahasa betul mungkin lo bisa diulang karena mungkin lahir sih berarti bisa diulang itu yang kedua ganti-ganti karena apa? Karena lo ikut ruku karena lo infisal antara qiyam dengan rukunya ini kalau infisal sehingga lo ikut lahir sih lahir sama rokian ketika itu makanya waktu diulangi boleh lo sampai obatkan melalui betul jadi kutu apa yang boleh kan jadi kepengertian berbulat ketika itu menabi baca konten gula pola terus pola saya dan saya bahas ini kan itu kis kalian yang gula pribadi kenapa lepas sakana baina harokata ini kadito si penting lo bergerak 2 kali berturut-turut sehingga membatalkan 16 menit itu sebelum ditahkikan lagi ini pemahaman berbulat mungkin sekarang itu saya perhatikan dan tambahan menabi namanya bisa menghilangkan kesekarang menabi masuk ini menabi yang itu lebih bisa lebih dijelaskan harokat yang dimaksud juga harokat punah harokat ini dari itu menabi pemahaman juga gerakan antara umpama oleh dari itu dia mau nikah gerakan dari yang dari bukan itu ke desa sehingga dari situ lagi ketika dia mau ruku dikatakan itu kemana ini kerusakan yang di antara 2 harkat menabi paham itu lawan yang menabi gelar nih mengambil harkat ini dia mau harkat itu paham itu sehingga ketika ada pertemuan antara dia dan dia boleh kita karena misal temannya pahami kita akan pemisah mengenai kitab juga di hasil yang harus menurut bukan jadi album ya dinaikkan jika saya gambaran di cuma ini kan saya karena bina harokat ini mungkin ada itu pemahaman dari itu 2 gerakan itu saya diterima tidak itu
Karena hampir sepakat kita kata-kata tumaknina itu harus diam atau tenang atau diam dari gerakan untuk rukuk dan bangun dari rukuk, seperti itu. Kita sepakat. Cuma mungkin mereka yang perlu yang diminta atau yang masih belum ada takbir itu ketika misalnya itidal, yang merupakan itidal itu kita berdiri ya, itu kan harusnya memisah antara berdirinya dari rukuk ke itidal dengan setelah itidal mau ke sujud. Cuman ketika pas tumaknina itu kan ada yang mengatakan tadi kan tak masalah walaupun ada gerakan yang selain untuk sujud dan untuk berdiri dari rukuk. Misalnya tangan aku diceloni. Nah cuman itu cok melanggar bertakbirnya itu kan tambah jelas. Kalau pahamnya sudah paham ini, sudah paham. Cuma yang dikhawatirkan ketika ada gerakan lain, walaupun itu bukan gerakan daripada untuk sujud dan bangun dari ruku, ya khawatir itu juga tidak dikategorikan sukun. Ya. Robot. Jadi apa? Tadi kan sampai boleh nih kan. Saya baru nikah. Ini siang yo tangan. Ini aku. Saya kan. Ini sudah terlalu kuat. Belum buat ibadah teman enggak. Subhanallah. Subhanallah. Baru dulu kali atau sekali kapan subhanallah. Ini kasih kabar lo. Pun lemari subhanallah lo ngaruh kan? Lemari kalau Karena sudah teman ini. Kalau tumaknina sudah. Sudah gimana? Mau dibahas sekarang apa gimana? Ya tak. Sail gimana? Sepakat itu ya? Soalnya itu kan ya? Iya. Sepakat itu. Makanya yang Sail itu yang dua Sail mensakit 3 kali jelas kan? Itu jelas. Karena kan cuma masalah tumaknina bukan sholatnya kan? Tumaknina. Ya ini kan tumakninanya tadi ya. Baiklah, ini untuk pertanyaan yang kedua. Sebenarnya bobotnya tumaknina itu sudah jelas ya, tadi dijelaskan. Artinya berpisah antara dua itu. Cuman yang menjadi iskalnya untuk tumaknina ini, katanya saat itu, apakah memang harus diam seperti robot ataukah nanti kalau sekedar bergerak selain anggota badan yang utama untuk rukun itu ini tidak batal, tidak sah tumakninanya atau kan tidak apa-apa. Jadi itu yang jadi muskil. Mohon nanti bisa dicarikan ini bakunya kitab, tinggal jari kita apa saja yang penting ketemu takbirnya, bahwa ketika tumaknina anggota yang bukan primer yang sekunder seperti tangan ketika rukuk, ketika bergerak selama tidak melakukan gerakan yang badan sholat ini masih sah tumakninanya. Itu yang menjadi muskilnya. Mungkin untuk pertanyaan kedua kita cukupkan sampai itu dulu. Untuk jawaban yang lebih rinci terkait dengan untuk penjelasannya ini nanti Gus Mujalli akan memberikan jurus pamungkas dengan kitab-kitabnya. Siapa yang saya tahu Kesal lagi ya, kesal lagi. Bantuan tumaknina akhir waktu. Pengering kesal. Sarang gitu. Pengering kesal sawah. Iya, mana sarang. Karena mau aku jam 10 kisah tepang ruka apa henon anda. Apa udah. Kira nih. Lo masuk do gitu, Pak. Lo masuk. Ketika dalam sholat sunnah itu kok tidak wajib. Kalau mau pembahasan ini. khilafan dari Anwar tadi. Sehingga kita gampang ketika bersemayam terawih cepat pakai salah ada cuma ini dan ketika itu. Jangan pada Di sini kan pertanyaan terakhir pamungkas untuk tumaknina jika di dalam dijelaskan ada yang memperbolehkan dan tidak dimasukkan pada rukun. Jadi kalau sholat sunnah tumaknina ini tidak termasuk rukun sholat. Mungkin bisa diperjelas alasannya kenapa. Kemudian ada takbir pendukung selain yang di dalam itu. Mungkin ada selain. pengalaman itu ketika itu. Nah, ketika dalam sholat nikah dipukul rata semua sholat sunnah atau dipilih yang makan atau yang tidak makan. Ini kan khilafan. Kalau itu kok berbeda khilafan ketika sholat sunnah tidak wajib cuma ini. Karena semua sholat sunnah dipukul rata atau dipilih kamu sholat sunnah yang makan. Kalau itu sudah berjemaah cuma makan. Walaupun tidak ada jemaah ini tidak apa-apa. Cuman kan yang tadi itu mereka yang dihilafkan kan cuma di Anwar kan. Sementara kalau yang di Yana sendiri atau di Fathul Mu'innya tetap mengatakan walau kana bin nafli. Walaupun itu kemungkinan lawannya itu ada faedahnya khilaf. Cuman khilafnya kan bisa jadi yang Anwar ini mengatakan memang seperti itu, sedangkan yang lain atau yang lebih kuat pendapatnya mengatakan tetap menjadi bagian dari rukun.
Karena di dalamnya dijelaskan yang pendapatnya Anwar itu seperti dalam hal salat sunat, maka itu tidak menjadi bagian daripada rukun. Ini kan cuma masalah khilafiyah kayaknya. Ya masalahnya ini untuk hilaf itu boleh dipakai apa enggak? Kalau kita sebagai pedoman lah, depannya lagi orang yang bisa. Takut malah sehilaf. Nah, iya, nah kok karena ketika kita menyalahkan ternyata mereka pakai yang ini, loh, kan sudah ada. Karena kita kita mungkin saya sendiri juga ketika seperti itu kata kerja atau seakan-akan gimana meremehkan dan sebagainya. Padahal mereka punya dalil. Karena kita terlalu gampang. Nah, kalau bagian saya ceramah lagi, saya nggak tasa biasa seperti itu. Tasa salat lebih baik sampean tidur di rumahnya. Kan punya dan ini kan. Nyata pendapat Anwar juga mengatakan bukan daripada bagian dari rukun kalau salat sunat. Ini kan yang di YouTube, jangan dikala kartu sendiri. Karena di sini kan kartu detik. Ini pasti tanya hakim, ketika bos surat cepat nikah oleh tidak nikah. Itu yang pertanyaan lanjutan mungkin sambung dari pertanyaan lain. Tumak ninah yang dipertentangkan itu tumak ninah dalam i'tidal dan sujud apa semua tumak ninah di rukun-rukun salat? Maksudnya yang tadi? Iya. Ya tentunya yang semuanya itu. Ya, ada yang uji kriterianya. Tempat tumak ninah kan Iya, mosir itu kan. Ya mak. Soalnya di sini kan an-nahya roji'atun di asli i'tidal wal julus kana laukana kembalinya kan kepada i'tidal dan julus lalu tumak ninah nah khilafan di tauhid syariah yaqul annahu yulamu adamu qaulihi bil mutlah intaraka tumaninah bil aula. Apa tumaninah dalam i'tidal dan julus itu apa tumaninah di sujud kemudian di sajdatain? Iya. Apa tumaninah di hanya di i'tidal dan julus toh ketika tidak tumaninah sholat tetap sah atau di rukun-rukun yang lain yang rukun qasir. Kalau begini, walau karena fin naflin itu kan dominasinya kan memang jurus wali tidak dikhususkan kepada kedua itu. Kenapa? Padahal tumak nina itu rukun benar rukun nafli. Wa sujudnya itu yang khilaf nama huwa fit tumak ninatil julus wali tidak fin nafli kama nafsihima. Wa amaruku wa sujud fala khilafa fihima. Kalau dalam ruku dan sujudnya. tumak ninah juga sih. Iya, mungkin tumak ninahnya. Wala fi tumak ninatihima aslan. Kalau yang tadi taksis ya. Berarti tidal dengan julus saja yang keringanannya dispensasinya di salat sunnah itu tidak disyaratkan tumak ninah. Untuk sujud dan ruku itu tetap wajib tumak ninahnya walaupun di salat sunnah. Ini kan gerak. Tapi kalau yang di Blitar itu bagus tumak ninahnya imamnya. Sudah dilihat di YouTube-nya itu. Berarti yang boleh tidak tumaninah Abdul Anwar ya tabir ini ya orang karena itu ya pilih i'tidal wal julus toh di sujud tetap harus tumaninah. Keterangan yang di sini berarti yang tidak wajib tumaninah itu hanya di julus dengan i'tidal. Sedangkan di sujud dan ruku itu walaupun salat sunnah itu tetap wajib tumaninah. Keterangan yang di sini. Kalau salat kabar boleh lain. itu kan Al-Anwar fi amalil abrar apa? Nah, ngiring pula udah tak bisa Al-Anwar ini kan ya? Di Madhab Syamilah saya yang sudah terdownload di kolom Madhab Syafi'i, Al-Anwarnya ini nggak ada, entah waktu itu saya tidak pilih atau gimana. Mau mencari di internet sekarang, barusan saja habis paketnya begitu, jadi nggak bisa. Hotspot dengan. Kitabnya kan 2 jilid dari karya Yusuf Al-Ardabili. Ya Yusuf Ardabili. Tadi kan Ustaz Oleh menanyakan kalau memang ada di kitab Al-Anwar, apakah ini bisa diikuti, gitu kan pertanyaannya. Ini kan pendapat musannif. Jadi bukan khilafan lima fil Anwar, bukan kok menyebutkan di dalam Anwar ini nanti Imam Rafi'i Nawawi, bukan gitu. Jadi pendapatnya musannifnya kitab Al-Anwar yaitu Syekh Yusuf Al-Ardabili, dan jarang-jarang mungkin disebut misalkan. Tadi pertanyaannya apakah memang ini kuat untuk diikuti? Jawabannya belum ada. Terus yang disebutkan Tanuhi tadi itu apa pendapat dari kitab Anasnya atau isi dari kitab Al-Anwarnya itu? Yang menjelaskan bahwa itu hanya ide dengan jurus. Isinya itu. Ada redaksi pernyataan musannifnya begitu, seperti itu. Di Al-Anwar mungkin Waindi begitu. Isinya. Ibaratuhu. Di dalamnya ada itu. Ibaratuhu Al-Anwarnya ada. Ya. Ibaratuhu. Iya. Baru kali bisa begitu. Aja plus tomat nih, nanti berarti. Nah, itu ikuti kan. Nah, kalau kali tidak berjurus beda saja ini benar-benar nampak tuh. Iya, ini kan pendapatnya Syekh Yusuf selaku musannifnya Al-Anwar. Apakah kuat untuk diikuti? Itu menurut Ustaz Wahid
setidaknya ini ngerem kita untuk gampang menyalahkan. Gini, mari kita lakukan kampanye nasi goreng. Pada NU nama sudah. Tapi menabi nang Al-Anwar kadang kadi saya sampai lagi Gus Wadud kisah Gus hanya itidal dan sujud saja. Iya, ya tapi itu Itidal dan julus yang paling sering julus. itu orang-orang memang di itidal. Itidal dan julus benar sebetul air. Iya. Selain dia ada hilaf berarti. Ada hilaf, tidak ada hilaf. Tapi baru nanti bagaimana baru turunnya? Kalau kali tidak wal jurus benes saja ini langsung tidaknya ini. Thank you. Bukan cuma dua ini aja kalau tidak kita. Ini Kalau ada peluang sujud di julus nikah apa? Saja tadi sujud dan rukuk nikah. Lo usah tuan nina. Mungkin lagi kita terangnya bilang setelah terkali tidak benih itu manina. mulai kalau itidal Pak langsung mari hukum aja dulu. Kalau masuk akal kali kan kamu kira tidak ya. Tapi di sujud pun masuk. Yang mana? Ya ini yang di dalam ini. Bisa dibaca. Lau tarakal itidal awal dulu sampai nasa ditain finamina kan betul indah deh kon. Wa idza alimtaha fa'lam annaha raji'atun li asli iktidal wal jumlah tumaninah. Dalam hal iktidal dan julus ini bukan ketumaninahnya tapi iktidal julnya andaikan ada orang sholat sunnah tidak iktidal dan tidak julus Itu bisa, tidak batal. bisa. Apalagi tidak tumaninah mengerjakan itu tapi tumaninah itu tidak perlu dibahas karena tanpa iktidal itu sah. Kemudian khilafan di dhahiri syarih. Na'am yuqalu annahu yu'lamu adamu qawli bil butlan. Intarokat tumaninah bil aula. Fala alla murad syari dzalik. Jadi yang dimaksud itu mungkin semua tumaninah, bukan hanya dalam iktidal dan julus. Bukan kembali ke semua ini, ke semua. Muratus syari dzalik itu artinya Tumaninah dalam julus dan iktidal enggak boleh. Iktidal. Bukan iktidalnya saja, bukan kok malah meninggalkan iktidalnya, tapi meskipun meninggalkan iktidalnya menurut Anwar juga tetap sah. Iya.